Ya saudara, masih di Kata Dokter dan kita lagi berbicara mengenai ibadah haji. Oke, kita masih ngomongin mengenai ibadah haji, gimana caranya sehat, apalagi nunggunya 15 sampai 18 tahun. Jadi kalau ya nunggunya ya harus sabar banget ya. Kita hanya diwajibkan 1 kali ya untuk ibadah haji. Betul. Tapi jangan sampai yang 1 kali ini justru luput hanya gara-gara kita tidak sehat. Kita kan di samping kita sudah mempersiapkan diri dengan pola makan yang sehat, olahraga yang cukup, tidak cukup. Latihan dok, latihan. Jalan. Kita kan ada teknologi ya. Betul. Yang sebenarnya teknologi ini juga namanya diciptakan oleh manusia tentunya untuk membantu kesehatan manusia Dan juga. pemirsa dia tahu aja, yang namanya manusia bisa menciptakan teknologi itu karena berkah dari Allah juga. Kalau nggak kasih jalan sama Tuhan nggak akan kejadian. Tapi Jadi lu, saya aku selalu sih bilang, boleh kasih satu, bukan testimoni ya, tapi Apa? aku aja ngerasa di usia saya seperti ini dengan teknologi laser, waktu aku naik gunung Dragon Mountain di China itu, orang tuh sampai terkagum-kagum, kok usia 60 masih bisa nyampe ke puncak, sampai dikasih medali. Nah itu itu kan dibopong naik tangga. Bukan naik eskalator dok, nggak naik eskalator gitu. Naik dengan susah payah sama Didit itu. Kalau Didit oke lah karena dia masih muda ya. Tapi bapaknya bisa sampai situ. Nah itu salah satu energi itu adalah ya satu contoh juga kalau kita berangkat haji itu juga fisik kita ya seperti itu. Butuh benar-benar fisik yang prima banget. Seperti kita naik gunung lah. Kalau ke sana naik di puncak gunungnya kita senang happy. Kalau kita selesai ibadah haji ketika kita sebetulnya tahallul, sih nggak usah mikirin gunung lah barangkali ini. Dokter Boyke ini biasa ngasih ceramah itu sampai ke pelosok-pelosok. Yang barangkali setelah naik pesawat, mesti turun naik lagi. turun, Pernah naik sampai mobil 7 jam lagi, 7 ke jam, Takengon. 9 jam. Di umur di atas 60 tahun. Nggak mungkin kalau nggak pakai energi yang cukup untuk bisa sampai begitu. Sampai sana berdiri lagi beberapa jam untuk ngasih ceramah ya kan. Itu yang dikerjakan setiap minggu. Betul kan dok? Nggak setiap Bukan minggu cuma ya, kadang-kadang Dragon Mountain seminggu aja. sekali, begitu. Basically pokoknya kita bisa lihat bahwa energi Dokter Boyke ini terjaga dengan baik. Tapi itu disebabkan, saya jujur aja saya selalu menggunakan 45 menit sebelum tidur ya, sambil zikir, sambil apa, akhirnya tidur, akhirnya bangun tidur juga setelah 8 jam 9 jam saya gunakan lagi, dan itu yang membuat ya saya kelihatan segar. Kalau orang-orang, kalau kita lihat teman-teman yang satu lifting kadang-kadang ngelihat bukan kayak GR ya, kok lu seger amat sih, kalau itu salah satunya karena apalagi yang terbaru ini yang Perfect 10 Plus ini ada untuk apa? Selain tidurnya bagus juga ada untuk Happy life. Itu ketolong banget supaya orang-orang yang agak susah tidurnya, bukan susah tidur loh. happy light aja gitu loh. Tenangin itu lo penting lo menenangkan. Betul. Itu karena kan sering banget itu orang nggak tenang, tidurnya gampang padahal, tapi kepikiran macam-macam jadinya seger lagi gitu. Iya, makanya banyak orang juga yang udah di tempat tidur tapi nggak bisa tidur karena mikirin itu. Padahal kalau kita tidurnya bermasalah, kurang tidur, ini resikonya macam-macam loh. Apalagi berhubungan dengan tensi. Makanya dokter Lester kenapa digunakan malam dan juga pagi-pagi. Malam-malam nih, pertama untuk membuat tidur kita menjadi lebih berkualitas dan menjaga juga jangan sampai tensi terlalu tinggi. Karena kalau tensi malam-malam udah tinggi, pagi-pagi berapa? Apalagi kalau misalnya tidurnya juga bermasalah. Makanya dokter Lester digunakan malam supaya tidurnya lebih enak, tensinya terjaga, pas pagi hari badan menjadi lebih segar, tensinya juga nggak ada masalah, dan aktivitas juga lebih optimal. Berarti Dokter Pin kalau ngomongin tensi, kita balik lagi ke mekanisme nitric oxide dong. Betul. Dia yang ngejaga kan, supaya modal kita waktu kita tidur malam itu nggak terlalu tinggi. Pas udah jadi bangun tuh udah oke lah, walaupun naik pun nggak masalah ya. Dan salah satu penyebab hipertensi adalah kolesterol yang tinggi juga, ya kan? Karena dia makin mengakibatkan Nanti kita akan bicara mengenai kolesterolnya. Tapi sebelumnya saya akan mengajak Anda semua lihat untuk satu video lagi nih. Video siapa tayang aja yang sudah terbantu dengan teknologi laser ini. Ini dia. Keluhannya adalah kemarin itu kolesterol yang bikin badan nggak bisa bergerak selama 2 minggu. Bahkan sampai kita mau tidur pun itu mengganggu banget tidur, sampai nggak bisa tidur. Setelah menggunakan dokter laser itu tidur menjadi lebih baik. Rekan-rekan kerja bilang katanya lebih segar dibandingkan mereka.
selama 2 minggu terakhirnya, hampir 3 minggu aku pakai itu dokter laser, dan itu ternyata efeknya bukan aku yang ngerasain aja, tapi orang lain juga ternyata melihat bahwa oh ada pengaruh dari dokter laser itu ternyata gitu. Para pemirsa semua jangan ragu deh pakai dokter laser, karena seperti yang saya rasakan ini alat memang yang sangat praktis dan juga akan segera terlihat dan kerasa banget manfaatnya. Keluhan saya yang pertama adalah sakit kepala. Itu saya sering sekali sakit kepala, sulit sekali saya tidur. Badan di sini nih sering sakit-sakit, kata orang sih kolesterol. Ya. Jadi itu yang keluhan utama saya. Nah, saya pakai produk dokter laser itu yang cukup membantu saya untuk istirahat lebih berkualitas. Terus sakit kepala saya jauh berkurang dan saya masih terus pakai, dan sampai detik ini juga alhamdulillah nggak merasa sakit apa-apa. Dengan penggunaan teknologi dokter laser ini semua yang membantu lebih ringan. Bagi orang-orang seperti saya yang suka males minum obat, suka nggak disiplin minum obat, udah nggak usah pusing. Pagi dan malam hari itu mau tidur pakai dokter laser, nyalain and done. Nah, pas nih ya pemirsa ya. Ini Mas Lucky Alamsyah itu cerita mengenai kolesterol. Tapi aku mau kasih garis bawah dulu nih pemirsa. Mas Lucky itu termasuk beruntung. Waktu kolesterolnya tinggi itu dia kerasa. Betul nggak dokter Pini? Karena banyak yang nggak ada gejala. Itu. Betul. Sementara kalau yang nggak kerasa sama juga sekali. gitu. Suamimu beruntung, dia terasa. Aku tidak beruntung, tidak terasa apa-apa. Iya, jadi kalau gejala timbul itu sebetulnya kita beruntung karena ada alarm yang bunyi. Yang sedih itu adalah udah sekian lama sakit di ujung nanti. Kalau kolesterol tinggi kan banyak permasalahannya. Banyak permasalahannya. Yang namanya kolesterol tinggi kita tahu lah, yang kalau di pembuluh darah yang kuning-kuning nempel plak. Nah, itu ada kolesterol. Itu kolesterol kalau dibiarkan terus-menerus ya penyempitan di pembuluh darah makin terjadi. Makanya yang resiko yang namanya jantung, stroke itu meningkat banyak seperti itu. Ya kalau nanti di jantung jadi serangan jantung ya kan. Oh ya, yang di otak ya stroke seperti itu. Jadi Nah, dasarnya. sekarang kita ke Mas Panji deh. Udah ada yang pengen kali ini bagaimana cara mendapatkan daripada dokter laser ini. Tapi sebelum ngomongin dapetin dulu dong ya, ngomongin kolesterol itu Yes. berarti kita ngambil mekanisme yang sama dengan Mitokondria tadi. oh dengan diabetes. Dengan diabetes. Ya. Jadi memang kalau pemirsa, ketika kita gunakan dokter laser ada banyak sekali mekanisme yang akan bekerja bersamaan dalam tubuh kita. Selain bisa membantu mengurangi kadar gula yang berlebih, kolesterol yang tinggi juga bisa dibantu untuk diturunkan, dan kemudian tensi juga bisa dibantu untuk dinormalkan. Selain itu juga bisa membantu untuk mengencerkan darah kita dan membantu menguraikan gumpalan darah penyebab serangan jantung dan juga stroke. Makanya kolesterol itu jangan dianggap remeh, karena kalau dibiarkan bisa ke jantung, ke stroke loh. Hubungi call center kami sekarang juga supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap bagaimana caranya dokter laser bisa membantu kesehatan Anda. Langsung dong dibilangin. Iya. Kalau penasaran nih, pengen nanya, pengen konsultasi. Silahkan hubungi nomor telepon di bawah ini. Nah, pemirsa masih banyak yang ingin kita tanyakan lagi ya. Cuman bagaimanapun juga. Kalau saya nih pemirsa, saya mau ngebahas lebih jauh mengenai orang-orang yang sulit tidur. Apa sih permasalahannya kalau cuma termasuk istri saya juga sulit tidur. Oke, ini yang masuk menopause dengan sendirinya ya. Apa saja resikonya kalau kita sulit tidur? Nanti kita bahas pemirsa. Jangan kemana-mana. Tetap sama kami di sini di Kata Siapa? Kata dokter pastinya.